Mandalorian and Grogu. 7 tahun tanpa film Star Wars di bioskop, guys. 7 tahun, guys. Akhirnya kita bakal balik lagi ke galaksi far far away. Dan yang bikin kita balik tuh bukan ada Jedi baru atau bakal ada Sith baru, tapi ini adalah bounty hunter dengan helm kerennya dia sama satu bayi yang jadi kesayangan fans saat ini. Mando and Baby Yoda, Din Djarin dan Din Grogu. Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Nama gue Rian, dan di video kali ini gue bakal bahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton The Mandalorian and Grogu. Dari sejarah seriesnya, orang-orang di balik layar yang keren-keren, cerita 3 season The Mandalorian, sampai posisi film ini di timeline Star Wars yang gede banget itu. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman, and let's explore this universe. Star Wars The Mandalorian and Grogu ini adalah sebuah film layar lebar yang merupakan lanjutan dari series Disney Plus The Mandalorian yang tayang dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Film ini bukan film reboot, bukan spin-off, ini beneran lanjutan ceritanya Din Djarin dan Grogu, tapi kali ini di layar yang gede. Dan ini penting banget, ini adalah film Star Wars pertama sejak 2019 alias sejak The Rise of Skywalker. Jadi ya taruhannya gede banget buat si Lucasfilm terhadap si film ini. Sejarah dari series ini tuh ceritanya balik di tahun 2017 lalu. Jon Favreau, yes, orang yang sama yang bikin Iron Man dari awal MCU, dia nge-pitch ide series Star Wars soal The Mandalorian ke Kathleen Kennedy. Dia ini adalah presiden Lucasfilm waktu itu. Di saat yang hampir bersamaan, Dave Filoni yang udah lama kerja di dunia animasi Star Wars lewat The Clone Wars, juga ada Rebels, dia juga lagi ngegarap konsep yang mirip. Kennedy bilang, mendingan kalian kerja bareng aja deh. Dan jadilah The Mandalorian ini, series pertama Star Wars yang tayang di Disney Plus, dimana waktu itu pas banget platformnya itu baru nge-launching di November 2019. Episode perdananya itu langsung pecah. Kenapa? Ada satu sosok yang bener-bener jadi stealer banget, yaitu Baby Yoda, atau lebih tepatnya Grogu. Nama aslinya tuh baru ketahuan di season kedua ya guys ya. Seriesnya jalan 3 season. Season pertama di November 2019, season kedua Oktober 2020, dan season ketiganya ada di Maret 2023. Awalnya ada rencana buat season keempat, tapi Lucasfilm memutuskan buat langsung eskalasi ke film bioskop aja. Dan itulah kenapa ini jadi film The Mandalorian and Grogu. Di Januari 2024, CEO Disney, si Bob Iger sendiri yang ngumumin di earnings call bahwa ada sebuah film baru Star Wars yang lagi dikembangkan dan bakal membawa Mandalorian and Grogu ke layar lebar untuk pertama kalinya. Film ini akhirnya dijadwalkan tayang di 22 Mei 2026 buat ngisi slot yang udah lama disimpan sama Disney buat film Star Wars yang belum dikasih tahu judulnya itu. Orang-orang yang ada di balik layarnya ini juga bukan orang-orang sembarangan, guys. Ada Jon Favreau yang duduk di kursi sutradara. Dia ini legend, guys. Dia yang sutradarain Iron Man di tahun 2008 yang literally jadi awalnya MCU. Terus dia juga jadi sutradara The Jungle Book di tahun 2016 yang menang Oscar filmnya. Terus The Lion King juga dia yang bikin, dimana remake ini kontroversial tapi tetap raup duit yang gila-gilaan. Di dunia Star Wars dia ini adalah showrunner dan kreator dari The Mandalorian sejak awal. Dave Filoni juga ikut nulis skenario bareng sama Favreau. Filoni ini bisa dibilang semacam penjaga lore Star Wars yang sesungguhnya. Dia yang bikin The Clone Wars, dia yang bikin Rebels, dia yang bikin Bad Batch, dan juga dia menjadi co-writer sekaligus eksekutif produser di Ahsoka. Bahkan sekarang dia udah naik level jadi co-CEO Lucasfilm menggantikan Kathleen Kennedy. Noah Core juga ikut nulis skenario sebagai penulis ketiganya. Nah, Star Wars itu salah satu komponen terpentingnya adalah score music. Nah, di sini Ludwig Göransson yang ngerjain skor musiknya. Nama ini harusnya udah familiar banget ya. Göransson ini adalah pemenang Oscar untuk film Black Panther pertama. Terus dia juga yang bikin scoring yang keren banget buat Oppenheimer. Dan tentu aja dia ini jadi komposer andalannya di series The Mandalorian sejak season pertama. Nah, buat produsernya ada Kathleen Kennedy dan Jon Favreau yang duduk sebagai eksekutif produser. Kennedy sendiri adalah mantan presiden Lucasfilm yang udah lama banget ngurusin Star Wars pasca Disney akuisisi. Film ini syutingnya pakai working title Thunder Alley biar nggak bocor ke publik. Syutingnya dimulai sekitar Agustus 2024 dan kelar di Desember 2024.
Semuanya dilakukan di California. Ini jadi tonggak sejarah guys, karena ini pertama kalinya film Star Wars diproduksi sepenuhnya di California. Biasanya produksinya itu dipakai biasanya di luar negeri atau di studio di tempat lain. Teknologi yang dipakai buat film ini adalah The Volume. Ini adalah layar LED raksasa yang bisa simulasi berbagai lingkungan. Tapi kabarnya film ini juga lebih banyak pakai lokasi syuting nyata buat ngasih nuansa yang lebih sinematik dan juga lebih gritty dibanding seriesnya. Salah satu hal yang menarik, si Pedro Pascal yang main sebagai Din Djarin ternyata nggak selalu ada di dalam suit dan helmnya si Mando ini. Banyak adegan fisiknya itu dilakukan sama stunt double yang bernama Brandon Wayne dan juga Latif Crowder. Dua orang emang udah jadi tubuhnya Mando sejak si season ketiga ini dikeluarin. Budget produksinya ada di sekitar angka 165 juta US dollar dan California sendiri ngasih tax credit sebesar 21,75 juta ke produksi ini. Ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah program tax incentive film di California. Kalau dihitung bersih, total budget yang dikeluarkan sama Disney mungkin cuma sekitar 144,3 juta atau mungkin 144,7 juta aja. Film ini didistribusikan tentunya sama Walt Disney Studios Motion Pictures dan juga Lucasfilm dan bakal dirilis di Amerika di tanggal 22 Mei 2026, rilis di Indo 2 hari lebih awal di tanggal 20 Mei 2026. Formatnya ini harus IMAX guys, karena filmnya memang syuting dengan format IMAX, tapi bisa juga ditonton di screen-screen yang lainnya. Untuk ratingnya sendiri tentunya ada di PG-13, dimana ini adalah sci-fi violence dan juga action, dan durasi filmnya itu di 132 menit atau sekitar 2 jam 12 menit. Cast and Character. Aktor utamanya tentunya ada Pedro Pascal yang main sebagai Din Djarin atau The Mandalorian. Pedro ini sekarang udah jadi salah satu aktor yang paling hot di Hollywood. Dari Game of Thrones, Narcos, Wonder Woman, jadi bapak di The Last of Us, terus muncul di Gladiator 2 juga. Even dia jadi Mr. Fantastic di Fantastic Four Marvel. Tapi di sini dia main jadi karakter yang udah dia bangun sejak 2019. Karakternya Din Djarin adalah seorang bounty hunter yang tumbuh sebagai anggota dari kelompok Mandalorian yang bernama Children of the Watch. Ini adalah sekte yang sangat ketat dan mengharuskan anggotanya buat nggak pernah lepas helm di depan orang lain. Dia ini dikenal dingin, profesional, tapi di balik helmnya dia punya hati yang lembut, terutama sama si Grogu. Di film ini Din Djarin udah settle down di planet Nevarro bareng sama Grogu. Yang kedua ada Grogu sendiri tentunya ya. Sosok yang dulu viral banget dengan sebutan Baby Yoda. Dia adalah sosok yang nggak punya banyak penjelasan. Grogu ini adalah makhluk spesies yang sama dengan Yoda dan Yaddle. Spesies yang bahkan sampai sekarang nggak punya nama resmi karena George Lucas sendiri pengen Yoda ini tetap misterius. Di season pertama series, Grogu ini disebut berumur sudah 50 tahun, tapi dia tetap terlihat kayak bayi karena memang spesiesnya ini punya umur yang panjang banget dan punya juga proses pendewasaan yang super lambat. Grogu ini bisa dibilang punya force sensitive dan punya kemampuan force yang kuat banget. Sebelum Order 66, dia ini pernah tinggal dan belajar di Jedi Temple di Coruscant. Dia ini selamat dari Order 66 karena ada seorang yang menyelamatkan dia. Tapi memori tentang masa-masa itu ini bisa dibilang masih samar-samar. Di ending season ketiga, dia secara resmi diadopsi sama Din Djarin dan dikasih nama Din Grogu oleh si Armorer. Nah sekarang dia ini adalah apprentice Mandalorian. Jadi dia ini bukan murni pakai jalan Jedi atau murni jalan biasa ya. Dia ini punya jalannya sendiri. Ada Sigourney Weaver sebagai Colonel Ward. Dia ini adalah salah satu casting yang paling hype. Legenda Hollywood, sang Ellen Ripley dari franchise Alien, si Dr. Grace Augustine dari Avatar, dia debut di Star Wars sebagai Colonel Ward. Ward ini adalah pilot X-Wing veteran yang pernah berjuang di era Galactic Civil War, alias perang lawan Empire yang kita lihat di film-film trilogi original. Sekarang dia ini punya posisi kepemimpinan di wilayah Outer Rim untuk New Republic. Dia inilah yang ngontak si Din Djarin dan Grogu untuk misi di film ini. Ada Jeremy Allen White yang bermain sebagai Rota the Hutt. Nah, kita tahu dia ini terkenal banget lewat perannya di The Bear, dimana di sini dia kasih suara buat karakter Rota the Hutt. Karakter yang udah pernah muncul di film animasi Star Wars The Clone Wars. Rota ini adalah anak tunggalnya Jabba the Hutt. Dulu di Clone Wars, dia ini sempat diculik sama Count Dooku dan diselamatin sama Anakin Skywalker bareng sama Ahsoka Tano. Sekarang di timeline ini, Rota udah gede dan udah jadi bagian dari dinasti kriminal Hutt yang masih eksis pasca kematian Jabba the Hutt. Dalam misi Din Djarin, Rota ini ceritanya diculik lagi dan keluarganya bakal ngasih info berharga sebagai imbalan.
Serta ini kayak anak sultan. Dia ini adalah keturunan terakhir dan pewaris tunggal dari kerajaan kriminal almarhum bapaknya. Martin Scorsese sebagai Hugo. Yes, beneran, Martin Scorsese ada di film Star Wars, guys. Orang yang pernah bilang film-film Marvel itu kayak theme park, yes, dia ada di sini. Dia ngasih suara buat karakter Hugo, seorang Ardenian atau alien berkaki 4 yang kerja sebagai fry cook di sebuah kedai. Din Djarin mendatangi dia buat nyari informasi soal Clan Hutt. Kok si kakek-kakek ini mau ya? Kathleen Kennedy yang ngajak Scorsese langsung nih, dan mereka berteman baik. Plus, ternyata si kakek ini adalah fans berat Star Wars. So, tawaran itu ya otomatis nggak bakal bisa ditolak sama dia. Steve Blum reprising karakternya sebagai Gara Zeb atau Zeb Orrelios, karakter populer dari series animasi Star Wars Rebels. Zeb ini adalah anggota kru kapal Ghost dan pejuang rebellion yang setia. Di akhir Rebels, dia ketahuan masih hidup dan bahkan ketemu lagi sama saudaranya di sebuah planet tersembunyi. Di season ketiga The Mandalorian, Zeb ini udah pernah nongol sebentar sebagai pilot The New Republic. Dave Filoni sebagai Trapper Wolf dan Embo. Yes, Dave Filoni sendiri yang nongol di filmnya sendiri. Dia reprising perannya sebagai Trapper Wolf. Dia ini adalah pilot X-Wing di New Republic yang udah pernah nongol di series. Dan ada satu lagi yang bikin fans Clone Wars excited, yaitu Filoni ngemainin karakter Embo, bounty hunter Kyuzo yang kece banget dari series animasi Clone Wars. Paul Sun Hyung Lee sebagai Carson Teva. Dia ini balik sebagai Captain Crescent Teva, seorang pilot X-Wing New Republic yang udah sering banget nongol di series. Dia adalah representasi hubungan antara Mando dan The New Republic, sosok yang netral dan juga setia. Ada Johnny Coin sebagai Lord Janu. Dia ini reprising perannya sebagai Janu, salah satu Imperial Warlord, sisa-sisa komandan Empire yang masih aktif dan menjadi ancaman buat New Republic. Dia ini udah pernah nongol di season ketiga seriesnya. Timeline cerita. Secara timeline, The Mandalorian and Grogu ini terjadi sekitar 9 tahun setelah Battle of Yavin, atau biasa yang disingkat sebagai 9 ABY atau After Battle of Yavin. Kalau kalian mungkin lebih familiar sama filmnya, ini terjadi kira-kira 5 tahun setelah Return of the Jedi, di mana Empire udah jatuh, Darth Vader tewas, dan Emperor Palpatine udah mati untuk pertama kalinya. Dan ini terjadi sekitar 20-25 tahun sebelum The Force Awakens, di mana First Order itu muncul di filmnya. Ini adalah era New Republic, periode di mana Rebellion sudah menang tapi galaksi masih belum stabil. Empire udah bubar tapi sisa-sisanya masih berkeliaran. New Republic masih muda dan masih berjuang buat ngeganti sistem yang lama. Setting film ini ada di beberapa saat setelah ending season ketiga The Mandalorian. Galactic Empire udah jatuh tapi serpihan-serpihannya masih ada. Para Imperial Warlord ini masih berkeliaran di berbagai sudut galaksi dan bikin kisruh. New Republic yang baru berdiri lagi kewalahan. Mereka butuh bantuan orang-orang yang bisa kerja di area abu-abu. Seseorang dengan skill bounty hunter tapi dengan moral yang bisa dipercaya. Pilihan mereka jatuh ke Din Djarin dan Grogu. Misi utamanya adalah menyelamatkan Rota the Hutt, anak dari Jabba the Hutt yang tersohor itu dari bahaya. Dan sebagai imbalannya, Clan the Hutt ini bakal ngasih informasi tentang target yang lagi diburu sama New Republic. Jadi ya, Grogu sama si Mando ini sekarang bukan cuman duo anak sama bapak yang lagi ngejelajah galaksi. Mereka ini adalah tim resmi yang kerja buat New Republic. Yang bikin emosional dari ceritanya adalah perspektifnya Din Djarin sendiri, dimana dia ini makin sadar kalau Grogu, yang dimana spesiesnya ini bisa hidup ribuan tahun, ini bakal outlive dia berabad-abad. Ini bikin Din Djarin ini makin tergerak buat menyiapkan si Grogu buat menghadapi masa depan tanpa dia. Tapi gimana sih awal ceritanya mereka ini ketemu? Nah, buat kalian yang belum nonton The Mandalorian and Grogu, ini adalah waktu yang tepat buat kalian nonton series itu, karena gua jamin kalian bakal mind blowing, kalian bakal suka sama dunia Star Wars kalau mungkin kalian sebelumnya nggak pernah nonton Star Wars. Karena ada banyak yang bilang kalau buat ngikutin Star Wars kalian harus ngikutin trilogi dulu, prequel dulu, tapi ada banyak juga yang bilang kalau buat ngikutin Star Wars nggak perlu nonton film jadul, cukup tonton aja The Mandalorian season 1, season 2, season 3 dan kalian akan jatuh cinta sama dunia Star Wars. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Star Wars The Mandalorian and Grogu. Kalau kalian excited kayak gue nungguin series ini, secara Star Wars udah lama banget nggak muncul, baru kali ini lagi. Coba drop komentar kalian di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Atau kalian mungkin punya ekspektasi, atau mungkin kalian setelah nonton filmnya mau diskusi di sini juga nggak apa-apa. Pokoknya semuanya kita bahas di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.